rumah itu memang ada piton, kadang-kadang terus kobra. Memang itu lumayan agak berbahaya. Satu lagi, ular tidak takut garam. Live in 30 minutes. Hai, Live in 30 minutes, balik lagi barengan sama Arza Ruby. Kali ini kita bakal membahas segala sesuatu yang banyak bisanya. Kita bukan bakal membahas orang dengan multi talenta, tapi kita akan membahas satu hewan yang ada bisanya. Kita bakal bahas tentang ular. Kalau akhir-akhir ini kita lihat di sosial media, mungkin di pemberitaan, banyak banget ya pemberitaan kalau ular ini sekarang udah masuk ke pemukiman warga. Mau tahu ular apa aja yang berbahaya buat kehidupan sehari-hari? Kayaknya semua ular deh, tapi enggak juga. Kita bakal ngobrol nih sama sang praktisi ya, snake handlers dari Yayasan Sioux Indonesia. Halo Kak One, salam kenal. Salam kenal, Mbak. Sebelumnya kenalan dulu dong, kalau Yayasan Sioux itu apa nih? Oke, Yayasan Sioux Ular Indonesia ini sebuah lembaga studi tentang ular, khususnya ular Indonesia. Dia yang punya misi itu merubah paradigma negatif masyarakat tentang ular. Oh gitu. Karena kan memang orang itu pasti kalau dengar nama ular aja udah pasti takut ya. Padahal tidak semua ular yang ditemukan itu tidak berbahaya. Oh, tidak semua sebenarnya. Tidak semua sebenarnya seperti itu. Jadi ular apa aja sih yang berbahaya? Jadi kalau di Indonesia itu kan ada kurang lebih sekitar 400 jenis ular. Ada kurang lebih sekitar 5-10% yang berbisa tinggi. Jadi sedikit. Tapi kalau yang sering ketemu ular di rumah itu memang ada piton, kadang-kadang terus kobra. Memang itu lumayan agak berbahaya. Itu berbahaya ya, memang dua ular itu ya? Kalau kobra itu berbahaya. Kalau piton memang dia tidak berbisa, tetapi dia gigitan dan membelitannya yang Oh, berbahaya. jadi nggak cuma bisanya aja yang berbahaya ya? Jadi memang tergantung dari jenis ularnya. Jadi jenis ularnya. Dan memang masyarakat kan tidak tahu cara membedakannya yang berbisa atau tidak kan seperti apa dia. Nah, itu kan belum tahu kan. Jadi kebanyakan tuh dipukul rata ya takut lah. Sebenarnya yang membedakan ular yang berbahaya atau yang ada bisanya dan tidak itu? Pertama memang kalau dilihat dari fisik, warna itu tidak semua ular itu ada kan yang bilang bahwa ular yang berbisa tinggi itu warnanya lebih mencolok. Iya, warnanya terang. Iya. Terang. Padahal tidak, karena kobra itu warnanya tidak terang gelap, warna hitam. Terus juga ada ular tanah, itu warnanya juga agak gelap, coklat, agak seperti serasah, kayak gitu. Terus juga ular-ular hijau, itu juga dia ada yang berbisa, ada yang tidak. Kan kayak gitu. Jadi tidak bisa membedakan ular berbisa tinggi dan tidak berbisa ini dari warna. Jadi gitu. Jadi memang kalau untuk orang awam lebih baik sih memang tetap semuanya dianggap berbahaya. Lebih untuk hati-hatinya aja. Lebih berhati-hati. Nah, berarti kalau kita ketemu sama ular pas lagi kegiatan sehari-hari gitu kan. Kalau sebelumnya ada yang ada di atas atap. Betul. Kemudian bahkan ada yang masuk ke kloset gitu ya. Bahkan ada yang memang diem aja ternyata di kamar. Kemarin itu seringnya adalah di kap motor. Dekat speedometer dia masuk tuh ke situ. Nah, ini apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu sama ular-ular ini nih? Oke. Ular itu kan sebenarnya sensitif, ada dua dia. Sensitif dengan gerakan sama panas. Nah, panas, kalau manusia kan panas tubuhnya nggak bisa dihilangin, tapi gerakan bisa dihilangin. Nah, biasanya itu sioux itu kita ngasih tips namanya stop, silent, thinking, observasi, sama prepare. Stop ini ya. Stop, jadi stop, diam, tapi boleh napas. Boleh napas nih. Boleh napas, boleh teriak, boleh. Tapi nggak boleh diam. Pokoknya bolehnya diam. Tapi kalau manggil-manggil, security bapak ini boleh. Gitu. Boleh. Tapi kalau dia gerakan kakinya segala itu bisa mengundang ular malah merespon. Dia malah mendekat justru ya? Dibilang mendekat sih jarang ular yang langsung mendekat. Tapi dia lebih merespon, dia jadinya defense. Kayak gitu. Nah, jadi dia lebih sangat merespon tuh kalau ada gerakan dan segala macam kayak gitu. Jadi kayak merasa terprovokasi lah seperti itu. Jadi kalau ketemu ular, misalnya di rumah gitu, jadi
lebih baik diam dulu. Oh, diam dulu. Oke. S-nya itu kan silent, diam. Mm-mm. Terus T-nya itu thinking, berpikir. Ini ular apa? Terus di mana? Lagi ngapain nih ular? Istilahnya gitu. Tapi kan untuk membedakan ular yang tidak berbisa atau enggak kan agak orang juga nggak tahu kan. Nah, yang lebih gampangnya memang pertama, ular yang berbisa tinggi itu biasanya dia gerakannya lebih tenang. Oh. Karena dia ngerasa punya senjata kan. Pertama, kedua, dia cenderung beraktivitas malam hari. Jadi kalau siang dia tidur tuh ya? Iya, dia biasa tuh tidur. Nah, kecuali kobra. Kalau kobra itu beraktivitas siang dan malam. Dia Kapan selalu, aja dia kapan ya? aja. Makanya kalau kita lagi ngisi materi bilangnya nih, si kobra ini hidupnya 2 shift. Oh. Kalau orang cuma se-shift doang, Kalau dia 2 shift nyari 2 kerja, ada ke ya? restoran tuh benar-benar dia. Oke. Jadi kalau kobra tuh memang lebih aktivitas, lebih penjelajah dia. Nah, tapi pada saat kita sudah tahu nih, wah ini ular, terus kita diam, kita berpikir, nah ini di siang atau malam, baru O-nya itu observe. Dilihat dulu nih ya. Dilihat dulu sekeliling kita nih. Karena kan pada saat orang tak ketemu ular itu, kenanya bahaya ular itu ada 2, Mbak. Psikis dan biologis. Psikis itu karena ketakutan kan? Ketakutan ya. Karena ketidaktahuan. Makanya kenapa kadang-kadang pada saat yang tidak observe, takut, dia langsung lari, ternyata entah kepleset lah, kepentok meja, atau nabrak tembok dan segala macam kayak gitu. Jadi observe, jadi dia harus lihat dulu sekelilingnya. Pada saat selain lihat areanya, terus lihat benda yang bisa diambil sama dia untuk menjauhkan ular itu dari dia atau mengeluarkan ular dari dia. Menjauhkan ya, bukan membunuh ya? Bukan membunuh. Jadi kalau masyarakat ketemu ular di rumah, usahakan itu bukan untuk nangkep, tetapi menjauhkan, dijauhkan. Karena kalau nangkep dan segala bahaya atau resiko untuk kegigit. Betul. Jadi lebih baik, karena handling itu kita ngasih tahu ke teman-teman siox pun, handling itu nggak harus ditangkap. Kita geser dia untuk menjauh dari kita, itu juga sebutannya handling. Sudah handling ya? Sudah handling. Nah, P-nya dari stop itu adalah prepare. Langkah selanjutnya apa? Dari sudah diam, sudah berpikir, sudah observe, prepare nih. Langkah selanjutnya apa nih? Dia udah dapat, oh ini ada sapu misalnya, atau kain pel yang bergagang. Oh ya, langkah selanjutnya ya udah saya jauhkan ular itu. Dijauhkan ular itu. Atau dikeluarkan seperti itu. Nah, berarti kalau ular yang ada di dalam rumah, langkah kita yang paling pertama adalah menjauhkan ular itu ya? Iya. Ya, sebisa mungkin jangan lari berarti. Ya, tidak mungkin. memang sih terkadang pada saat ketemu ular itu orang panik. Panik, kan? Betul, ya. Dia panik, wah udah nggak karuan tuh pasti di rumah tuh. Nah, tapi memang beberapa kali kita dapat tuh telepon dari, keseringan kan ibu-ibu yang di rumah kan. Iya betul. Udah langsung jadi superhero tuh ibu-ibu. Dia langsung menenangkan diri karena dia takut anaknya yang kegigit segala macam kayak gitu. Akhirnya dia nelpon, searching nomor kita, telepon. Nah udah kita kasih tahu deh tuh langkahnya harus apa dia. Oke, jadi bisa telepon ke Yayasan Siox ini. Iya. Ada nomornya kah? Ada. Oke, nanti kita akan promo ya di akhir ya. Boleh. Tapi selain itu juga mungkin bisa minta tolong ke pihak yang lain ya, entah itu damkar mungkin betul. Ya. Keseringan sekarang damkar. Jadi, karena mereka juga sudah dibekali dengan cara handling, ini ya. Kebetulan kita juga yang ngisi. Wah, kan langsung dari ahlinya. Iya. Terus kalau ini kan misalnya di kawasan pemukiman, ini paling sering sebetulnya ular apa sih yang ada di sekitaran kawasan pemukiman ini kan sekarang sering banget. Jadi kalau yang beberapa kali sering ketemu itu piton sama keseringan sih piton ya. Piton ya. Piton tuh berarti yang besar ya. Iya, betul. Yang besar itu besarnya bisa paling besar ular piton itu mencapai piton itu kan ular terpanjang di dunia, besar panjang. Nah, kalau yang ular besar di dunia itu kan anaconda di Indonesia. Anaconda di Indonesia tidak ada ya. Kalau siox pernah punya itu sebesar paha lah, sekitar segini lah.
besar segini. Dengan diameter mungkin hampir mencapai 10 sampai 20 cm ya diameternya itu panjang kurang lebih sekitar 6 sampai 7 meter. Oke, itu besar sekali. Iya. Biasanya ada di atap gitu ya? Dia sembunyinya di atap kah? Iya, kalau pas waktu itu saya tangkap itu dia memang dapat dari perusahaan, terus sama pest control diamanin, akhirnya kita ambil dan memang lari. Kabur. Memang tempat itu, tapi memang sering beberapa kali kita dapat panggilan itu malahan memang sudah beranak pinak di plafon. Iya, di plafon, iya. Kayak gitu. Nah, akhirnya jadi besar, udah berat. Baru dia jatuh ke bawah. Betul. Gitu. Berarti bahaya mengintai ketika bertemu dengan piton itu adalah karena kan kalau dia tidak menggigit ya. Dia menggigit tapi membelit juga. Oh, membelit karena juga. Memang jenis dua-duanya. Ular yang tidak berbisa itu kan dia cara makannya itu kan membelit. Membelit dulu. Dulu baru dimakan. Nah, kalau banyak yang bilang adalah ketika dia membelit nih semakin banyak kita gerak maka dia akan semakin erat belitanya, betul? Jadi kalau dia sudah terlanjur ya misalkan kita tidur gitu ya, kita tidak tahu bahwa ternyata nih ular udah ada di dalam rumah, bahkan udah di kasur. Berarti langkah paling utama adalah diam ya, jangan banyak gerak. Tapi orang biasanya takut, kaget. Jadi kalau misalnya kalau sudah, ini kita ngomong sudah terbelit ya, misalnya sudah terbelit, itu memang harus yang diamanin itu biasanya tuh leher. Karena dia kan mencari kuncian tuh si ularnya itu. Kadang-kadang dia menjalan-jalan, takutnya cari ke leher. Dia ketemu ke leher, nggak harus ke leher sih. Biasanya dia pokoknya nyari kuncian. Tapi yang kita amanin kan vitalnya kan ke arah leher. Kita kan takutnya kecekik. Kita satu tangannya itu kita amanin di leher kayak gini biasanya tuh. Jadi ada rongga untuk kita ini terus. Untuk bernafas baru kepalanya tetap kita pegang. Terus kaki biasanya kita memang kayak pakai kuda-kuda tuh Mbak. Jadi tidak semuanya kita kasih satu aja. Biasanya kita suruh lebarin kaki. Dilebarkan kakinya. Iya, seperti kuda-kuda. Tangannya melindungi leher ya. Kalau bisa yang satu pegang leher si ularnya. Nah, tapi kalau seandainya sudah kegigit, misalnya kegigitnya di mana gitu, kepala ularnya yang kita pegang, tetap leher juga. Kayak gitu. Jadi misalnya kegigit di kaki atau di paha gitu, kepala ularnya kita pegang. Ini leher, tapi kaki tetap kita lebarin. Jangan kasih dua-duanya karena kita nggak bisa nyari bantuan kan. Kalau bisa dua-duanya pasti tumbang takutnya. Karena lumayan belitan ular itu lumayan kencang. Memang cukup kencang. Kalau kita ketemu kobra nih, Kak, berarti selain tadi kita diam aja, berarti dia penanganan utamanya adalah kalau kobra, karena dia ada bisanya kan ya. Betul. Pokoknya tidak disarankan sekali untuk ditangkap sama orang yang belum pernah melakukan pelatihan untuk handling ular. Karena memang bisanya sangat tinggi. Terus penanganannya juga lumayan agak sulit. Seperti itu. Jadi kalau yang ketemu di rumah, nanti udah cukup diam, tenangin diri. Biasanya kalau kobra tuh lebih dia pada saat dia terprovokasi dia akan berdiri kan tuh. Iya. Lebih tinggi gitu badannya ya, dan kepalanya membuka gitu kan. Iya, dia punya dadanya ngebuka. Nah, kalau kita tenang, dia biasanya dia akan turun, jalan keluar sendiri gitu jalan lagi dia. Seperti itu, antara dia keluar atau mencari celah lagi tuh. Nah, biasanya nih kita tenang, nggak panik gitu ya. Telepon ada ular, pas balik ke kamar ularnya nggak ada. Iya. Itu lebih panik kayaknya. Karena itu dia. Karena kan fisikisnya orang itu lebih takut pada saat ngelihat ular tapi nggak ketemu. Iya, betul. Nah, pada saat ketemu, istilahnya nih ularnya ketangkep dia takut, tapi lebih udah tenang karena ketangkep. Karena ketangkep. Tapi begitu nggak ketemu, nah itu panik dia udah bisa nggak tidur. Saya pindah kayak dari situ. Kayak gitu. Tapi kalau tadi ngomongin soal bisa ya, apakah anti serum untuk bisa yang ada di ular di Indonesia ini sudah tersedia kan di mana-mana? Maksudnya di beberapa rumah sakit atau rumah sakit tertentu? Kalau di rumah sakit sih sudah, setahu saya sih sudah. Sudah ya? Sudah, tapi memang karena kan untuk korban gigitan ular kan sedikit, jadi mungkin rumah sakit persediaannya sedikit, tapi mereka orang sudah lumayan sigap sih kalau kita lihat seperti itu. Oke, jadi si bisa ular ini kalau bisa kita begitu pertama kali tergigit
tindakannya adalah tidak banyak bergerak. Tidak, ya. Betul. Apakah kita harus membuat kayak ikatan atau tourniquet semacam itu kah? Dari Sudah. area yang digigit? Oke, sekarang ini sudah tidak boleh dipergunakan proses tourniquet. Oh, sudah tidak boleh. Tidak boleh. Jadi pertama memang proses imobilisasinya itu adalah pertama misalnya kegigit di tangan atau di kaki. Kalau di tangan kan karena kita mau handling biasanya. Iya. Kalau mau nangkep. Tapi kalau di kaki kan mungkin karena kita dalam proses perjalanan atau nggak sengaja keinjak dan segala macam seperti itu. Jadi memang pertama itu benar tidak boleh banyak gerakan. Terus kalau untuk tourniquet sekarang sudah banyak yang tidak gunakan. Oh, tidak disarankan. Tidak disarankan karena memang ada proses kan kalau tourniquet tuh dikencangkan berapa menit, dilepaskan kayak gitu kan. Nah, itu yang agak berbahaya. Tapi memang sekarang disarankannya itu menggunakan kayak stick kayak orang patah tulang tuh. Oh, kayak di gips gitu ya? Gips gitu, betul, di gips terus diikatnya di tempat yang gampang bergerak. Jadi dikunci, misalnya kayak digigit di tangan, jadi di sini sama di sini. Oh, di pergelangan sama di dekat arah siku, misalnya kita digigit di bagian tangan ya? Iya. Oke. Itu jadi memang untuk mengurangi gerakan. Untuk mengurangi gerakan aja. Kayak gitu, jadi biar untuk penyebarannya agak lambat. Jadi kalau kita setelah digigit ular nih bisa kita kasih obat antiseptik itu, apakah itu berguna? Atau justru tidak boleh? Tergantung lihat lukanya sih. Iya. Karena pada saat memang bagus pada saat dibersihkan. Karena memang dari ciri-cirinya kegigit ular berbisa sama enggak memang gampang kelihatan tuh dari luka. Dari lukanya. Kalau yang berbisa? Kalau yang berbisa lukanya itu tidak besar, tidak banyak. Oh, kecil biasanya. Kecil, karena dia kan biasanya kan sama ular yang berbisa tinggi itu dia punya taring. Dan itu bisa mencirikan lukanya dia berbisa atau tidak. Nah, kalau yang tidak berbisa itu kan dia tidak punya taring bisa. Dan biasanya lukanya lebih banyak. Oh, jadi kayak ada giginya lebih banyak gitu ya? Lebih banyak. Dan dia memang kalau yang tidak berbisa tuh seperti tapal kuda dia. Oh. Kalau memang full ya. Iya, kalau full ya. Kalau kegigit full gitu dia seperti tapal kuda dia. Tapi kalau hanya biasa kegigit gitu doang, biasanya agak sobek sedikit lah, nggak terlalu itu. Dan kelihatan kok kalau misalnya berbisa tinggi, dia keluar darah sedikit. Oh, sedikit. Karena kan pada saat disuntik kayak gitu kan kulit kita pasti keluar darah. Kan? Tapi nggak akan lama tuh. Kecuali kalau misalnya sama ular piton, sama yang tidak berbisa, dia karena giginya banyak, agak besar kalau piton, biasanya agak nyobek karena kita kaget kan. Sobek ya, sobek jadi darahnya tuh karena sobek ya. Dan itu baru dia tuh pakai antiseptik. Prosesnya penghentian darah, kalau misalnya memang besar baru ke dokter untuk dijahit. Untuk dijahit ya, ke dokter ya, tetap ke dokter. Tetap mau berbisa tinggi atau tidak pasti ujungnya harus ke dokter ya. Iya. Nah, mungkin nggak sih kalau kita kebal sama bisa ular ini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Karena kan biasanya kalau kita lihat di sirkus atau di pawang-pawang, wah sudah kebal deh sama bisa ular gitu. Nggak ada yang kebal sama bisa ular. Pasti ada efeknya. Oh, pasti ada efeknya. Iya. Tapi yang pasti kalau memang imun kita sedang turun, mungkin akan lebih cepat ya efek bisanya ya. Iya, karena kan pertama kali kegigit itu yang melawan bisa itu sebenarnya kan antibodi kita dulu. Baru pas imobilisasi, baru ke rumah sakit, baru kita dikasih anti bisa ular sama si dokternya. Sama dokternya ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya total di Indonesia ini ada berapa jenis ular berbisa? Banyak ya. Sebetulnya banyak ya. Lumayan agak banyak, tapi memang lebih banyak itu di timur, agak kayak di Papua lebih banyak. Iya, di Nusa Tenggara mungkin daerah-daerah timur ya. Tapi kalau daerah Jawa segala macam nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Tapi biasanya yang ada di pemukiman itu adalah ular sawah mungkin ya. Piton sama kobra tadi. Kobra biasanya. Berarti sama paling kalau tumbuhannya rumahnya agak banyak itu biasanya sih ular-ular hijau kayaknya. Oh, tapi itu tidak berbahaya sebetulnya ular hijau ya? Iya. Jadi langkahnya adalah dijauhkan aja dulu. Oke, jadi begitu kita tergigit ular, maksimal berapa lama ditolerirnya untuk kita mendapatkan tadi antibisanya ini, serum antibisanya? Oke, jadi untuk penanganannya ya lebih cepat lebih baik. Karena memang kalau kegigit ular yang berbisa tinggi itu kan main waktu. Karena semakin lama pasti si bisanya menyebar. Korbannya itu pasti akan drop.
Karena kan ada yang sarafnya dilemahin sama itu bisa ular. Karena kan bisa ular kan ada yang menyerang saraf, ada yang menyerang darah. Itu dia bisa drop. Jadi harus lebih cepat. Lebih cepat lebih baik. Lebih Takutnya baik. ditunggu 3 hari dulu Jangan, gitu. hilang langsung bisa. Kayak gitu. Makanya kalau kayak gitu dia harus cepat. Jadi kalau kita memang biasa kalau ngisi materi, misalnya ngisi materi di daerah mana gitu, itu kita akan searching dulu. Pastikan banget rumah sakit ini bahwa memang tersedia Memiliki sih. Iya. Terus serum juga anti kita bisa ini. ada cari juga tempat yang dimana kalau misalnya kurang kita harus nyarinya kemana kayak gitu. Apakah di puskesmas ini sudah tersedia di fasilitas kesehatan terdekat gitu? Kurang tahu kalau puskesmas ya. Karena biasanya saya kalau dekat sini tuh dulu pernah itu ke Fatmawati. Oh, dia sudah tersedia ya? Sudah. Kalau di sekitar Jakarta mungkin RSUD atau mungkin di daerah-daerah juga. RSUD biasanya sih memang ada. Terus tapi kalau kita lagi itu pernah ke Fatmawati. Ini sudah tersedia di situ ya? Atau mungkin ada baiknya kita telepon dulu pihak rumah sakit. Iya. Nah kalau kita nggak tahu jenis ularnya, cuma kita tinggal bilang digigit ular gitu. Nah itu dia yang tadi bersihkan dulu. Itu kelihatan tuh lukanya. Terus kalau memang tidak yakin, langsung ke dokter aja. Langsung ke dokter kayak gitu. Tapi memang si korban itu kalau misalnya berbisa tinggi, itu dia akan ngerasa tuh ngantuk, terus juga dehidrasi kayak gitu. Oh, dari situ ya dehidrasi, ngantuk itu berarti bisanya tinggi ya? Iya. Oke. Kalau misalnya dia hanya pucat segala macam kayak gitu bisa jadi karena dia ketakutan kan. Tapi kita lihat juga pucatnya ini karena apa kayak gitu. Terus memang kalau yang korban kegigit ular itu memang harus diajak ngobrol. Tidak boleh sampai dia pingsan atau dia hilang kesadaran. Itu tidak boleh ya? Iya. Jadi harus sadar terus dia, biar kita tahu apa yang dia lagi rasakan gitu. Oke, berarti yang pertama adalah pertanyaannya berapa nomornya si Siox ketika kita menemui ular? Nanti kita kasih tahu ya. Atau ada Instagramnya mungkin yang bisa di-follow, boleh? Siox Indonesia tuh, Instagram, Facebook ada. Di situ juga kita ada adminnya. Jadi kalau mau nanya, terus mau ada penanganan ular ya. Kayak gitu, terus juga mau ngundang kita. Untuk pelatihan juga bisa ya? Bisa juga. Terus atau mau searching atau sweeping kita sebutnya itu juga bisa juga. Oh, menyediakan juga ya untuk jasa searching dan sweeping ini ya? Iya. Oke deh. Satu deh pesan ini buat kita, kalau ketemu ular, apa nih? Satu hal aja. Jangan bunuh ular. Jangan bunuh ular ya. Terus satu lagi, ular tidak takut garam. Gitu. Jadi ternyata itu ya fun fact-nya ya. Jadi ular takut garam itu adalah mitos nih jadi. Iya. Berarti kita harus berhati-hati ketika ketemu ular. Ingat tadi langkahnya adalah harus diam, observe ya, thinking, dan kalau bisa dijauhkan ularnya. Ya, kalau tadi kan kita misalnya digigit ular pada saat kondisi di rumah. Ya. Kalau kita lagi liburan, misalnya lagi mendaki gunung nih. Oke. Ini kan cukup jauh ya kalau kita mau mencapai rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Ini langkah pertama yang harus ditempuh nih kira-kira apa? Pertama tetap tenang. Tenang karena pada saat tidak tenang, biasanya orang kan jantungnya tuh langsung kenceng. Iya, berdebar, berdegup. Pertama itu dia harus ditenangin dulu, terus harus duduk, saat duduk, terus juga kayak tadi proses langkahnya imobilisasinya sama antara di rumah sama di hutan atau di gunung atau di goa itu sama prosesnya, bahwa tetap pakai stick seperti itu, terus bawa memang ke rumah sakit tetap. Kayak gitu, tapi secepatnya. Kenapa memang harus tetap sama dengan prosesnya antara di rumah atau di hutan atau di gunung? Karena memang itu proses yang dimana sekarang kita mengikuti ininya WHO, yang dimana tidak menggunakan yang namanya penyobekan lagi. Kayak gitu. Jadi memang tetap kita hanya dibersihkan saja. Terus menggunakan stick seperti itu, baru larikan ke rumah sakit. Akhirnya cari fasilitas kesehatan terdekat ya. Karena memang tidak boleh membuat luka baru seperti itu. Oh, oke. Gitu. Satu pesan terakhir yang penting buat kita tentang ular. Jangan bunuh ular. Jangan bunuh ular. Iya. Betul. Kenapa nih? Karena ular itu masuk ke rantai makanan di ekosistem, predator alaminya. Kayak gitu. Jadi ular ini penting buat kehidupan Sangat kita penting. Ya. Ingat nih sama biodiversity. Satu saja spesies punah
maka akan memicu kepunahan massal di planet bumi. Bumi adalah satu-satunya rumah kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kamu baru aja menikmati podcast Live in 30 Minutes bersama saya Arza Ruby. Let's talk about life on the next episode.